Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia kelas 9, semoga pada pagi hari ini kalian semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan jasmani rohani, sehingga kita semua dapat aktif kembali mengikuti kegiatan pembelajaran pada kali ini meskipun lewat daring. Anak-anakku semua yang berbahagia, untuk semester genap kali ini Aswaja ada pergantian, yaitu untuk semester genap ini untuk pengampu Aswaja kelas 9 kalian akan bertemu dengan Pak Roisul Burhani. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada bab pertama semester genap ini kita akan membahas tentang sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan perintah langsung, baik itu yang sudah diceritakan di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Bahwasanya salah satu ayat yang menunjukkan perintah bersolawat kepada Nabi adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terus kemudian ada lagi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, bahwasanya sholawat kepada Nabi merupakan bentuk penghormatan kita, bentuk kasih sayang kita, bentuk pengagungan kita kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan juga sebagai bentuk cinta kita, sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat merupakan bentuk pujian yang dipersembahkan oleh umat muslim, khususnya warga Nadiyin, untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Pengertian sholawat menurut bahasa, sholawat itu adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholawat itu adalah sholawat Allah kepada Rasulullah berupa rahmat dan kemuliaan. Kalau sholawat dari malaikat kepada Nabi, yaitu berupa permohonan rahmat dan kemuliaan kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Sementara sholawat dari selain Nabi, ya seperti umat-umatnya, seperti kita semua, yaitu berupa permohonan rahmat dan ampunan. Sedangkan sholawatnya orang-orang yang beriman atau manusia dan jin adalah permohonan rahmat dan kemuliaan kepada Allah untuk Nabi, seperti bentuk ucapan atau kalimat sholawat itu adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada juga sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi bentuk-bentuk sholawat yang lainnya yang nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, seperti yang Bapak terangkan di awal tadi, sholawat itu memiliki landasan yang kuat, sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya itu bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nabi Muhammad itu siapa sih? Nabi Muhammad itu seperti yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwasanya tidaklah kami diutus itu kecuali untuk memberi rahmat untuk sekalian alam. Kami di sini adalah yaitu Nabi Muhammad SAW. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya makna dari sholawat Nabi ini juga bisa berbeda-beda dilihat dari subjek yang mengucapkan kalimat tersebut. Apabila sholawat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholawat tersebut memiliki arti pemberian rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya, yaitu siapa? Umat Nabi Muhammad SAW.
Lalu jika salawat tersebut datang dari para malaikat, tandanya salawat tersebut memiliki arti pemberian ampunan. Kemudian jika salawat tersebut diucap dari mulut seorang mukmin, hal ini berarti sebagai bentuk doa supaya Allah selalu memberikan rahmat dan kesejahteraan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara fadilah-fadilah salawat itu sebenarnya banyak sekali. Kalian bisa melihat di LKS kalian, yang saya tampilkan di sini hanya sebagian saja. Di antaranya adalah dikabulkannya doa. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah ketika selesai sholat, maka dianjurkan untuk membuka doa itu dengan salawat. Seperti kalau kita berjamaah sholat, imam itu biasanya kalau berdoa itu diawali dengan salawat. Seperti contohnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah dijanjikan pahala yang berlipat. Jadi setiap perbuatan, setiap kita melakukan pekerjaan, amal baik dan lain sebagainya diawali dengan salawat, itu pahalanya akan berlipat-lipat. Kemudian yang berikutnya ada diangkat derajatnya. Kemudian dikumpulkan di surga bersama Nabi. Ini cita-cita hampir seluruh umat muslim yang benar-benar rindu atau cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendapat syafaat Nabi. Nah, syafaat ini merupakan salah satu bentuk pertolongan Nabi Muhammad kepada umatnya kelak ketika di padang mahsyar. Bahwasanya ada beberapa cerita yang menceritakan besok kelak ketika kita berada di padang mahsyar tidak ada yang bisa menolong, yaitu kecuali amal perbuatannya sendiri ketika di dunia. Kemudian syafaat dari siapa? Dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh nabi tidak bisa memberi syafaat, yang bisa memberi syafaat adalah Nabi Muhammad. Ini salah satu bentuk keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita sering kali membaca salawat, aktif membaca salawat atau mengikuti majelis-majelis salawat, otomatis kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperhatikan karena dekat, karena sering membaca salawat. Dan masih banyak lagi fadilah-fadilah salawat yang tidak bisa kita tampilkan seluruhnya di slide ini. Maka silakan dicari fadilah-fadilah itu dari berbagai macam media. Bisa media cetak seperti buku pegangan di LKS atau di kitab-kitab karya ulama-ulama salaf ketika mengikuti pengajian, atau bisa bertanya kepada kiainya langsung di daerahnya masing-masing. Media dan jenis salawat. Media di sini yang dimaksud adalah seperti contohnya majelis-majelis salawat yang ada di Indonesia ini, seperti dibawakan oleh yang terkenal itu adalah ada Ahbabul Mustafa, ada salawat yang dibawa oleh majelisnya Habib Syekh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali majelis-majelis salawat terutama di Jawa ini atau di sekitar kita. Itu diantara media-media. Dan jenis salawat ini berbagai macam bentuknya. Diantaranya ada salawat Ibrahimiyah, ada salawat Fatih, ada salawat Nariyah yang sering kita baca ketika istighosa di sekolah. Kemudian ada salawat An-Nuraniyah atau Badawi Kubro, ada salawat Nur Al-Anwar, ada salawat Munjiat juga biasanya dimasukkan di dalam istighosa, salawat Mukhatab dan lain sebagainya. Jadi jenis-jenis salawat ini sangat banyak sekali. Tinggal kita memilih mana salawat yang bisa kita amalkan sebagai bentuk istiqomah. Nah, biasanya kalau istighosa atau acara tertentu, atau biasanya setelah adzan menunggu iqomah, biasanya di musola atau masjid itu biasanya kita membaca salawat seperti salawat Nariyah, dibuat untuk pujian sambil menunggu waktu iqomah. Nah, anak-anakku sekalian, sangat banyak sekali manfaat dan fadilah yang telah dijelaskan terkait salawat
Karena Nabi Muhammad SAW itu sangat cinta dengan umatnya. Sampai di akhir hayat beliau ketika mau meninggal dunia atau ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril, malaikat Israel, maka beliau yang disebut adalah ummati. Jika Nabi saja selalu ingat kepada umatnya, maka seyogyanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus selalu ingat kepada Nabi. Maka salah satu bentuk penghormatan atau bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah sering-sering mendatangi majelis sholawat, sering-sering mendatangi majelis ilmu, pengajian dan lain sebagainya. Salah satu bentuk cinta kepada Nabi Muhammad juga adalah ketika kita mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kita bersekolah, kita berangkat dari rumah ke sekolah untuk belajar, atau karena keadaan seperti saat ini tidak memungkinkan untuk berangkat ke sekolah, kita belajar dari rumah, maka pelajaran yang kalian terima dari jarak jauh itu juga merupakan salah satu bentuk pelajaran. Jadi seperti yang ada di dalam hadis, thalabul ilma minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu itu dari dari buayan ibu sampai liang lahat. Kemudian ada hadis juga, tulubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Jadi mencari ilmu itu sejauh mungkin, sebanyak mungkin, dan batasannya tidak berbatas. Kemudian ada hadis yang lain juga, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, mencari ilmu itu sebuah kewajiban, kefarduan bagi umat muslim laki-laki dan umat muslim perempuan. Jadi kegiatan belajar mengajar kalian ini juga termasuk bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bentuk cinta lain lagi yaitu sering-sering membaca sholawat, seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad dan lain sebagainya. Baik anak-anakku semuanya yang berbahagia, untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi yang selalu gemar membaca sholawat. Kemudian semoga kelak kita dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.